yang telah menyelamatkan kita, telah berkorban. Bukankah itu pekerjaan Dia yang ajaib? Perbuatan Dia yang tidak pernah bisa dilakukan oleh Allah lain. Haleluya, ku membawa hatiku. Kami mau belajar memberikan yang terbaik dari hati kami. Hanya untuk Yesusku. Engkaulah yang terindah. Engkaulah yang terindah yang pernah ada dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami mau belajar mengatakan kata-kata manis dalam hidup kami bagimu Tuhan. Karena Engkau lebih manis daripada yang pernah ada dalam hidup ini Tuhan. Thank you Jesus, thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang berbicara di tengah-tengah kami melalui Roh-Mu yang hidup dan kudus. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Silakan duduk saudaraku. Cas kiri kananmu katakan, Tuhan Yesus yang terindah. Haleluya. Sekali lagi shalom. Shalom. Kalau saya menyampaikan shalom artinya saya menyampaikan damai sejahtera bagi saudara. Haleluya. Dan kalau saudara menyampaikan shalom juga pada kiri kananmu, saudara menyampaikan damai sejahtera. Amin. Baik, saya akan menyampaikan satu tema, bersyukur adalah gaya hidupku. Kita baca sama-sama dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan menyukai orang yang mengucap syukur. Kesukaan Tuhan adalah orang bersyukur. Dan kesukaan Tuhan itu berarti kehendaknya. Ada beberapa hal penting dari ayat ini. Dan itu luar biasa mengubahkan hidup saya. Dan saya berharap itu juga dapat mengubahkan hidup kita semua. Amin saudaraku. Yang pertama adalah mengenal Allah
adalah dengan mengenal kehendak Allah. Dan mengenal Allah itu artinya adalah untuk mencintainya. Saudaraku, kalau kita mau mengenal, maka kita harus mengetahui kehendaknya. Saya akan kasih ilustrasi pasangan atau sebuah pasangan, yaitu suami dan istri. Ya. Suami istri itu artinya terdiri dari pria dan wanita, bukan pria dan pria. Kalau pria dan pria artinya LGBT. Wanita dan wanita artinya, dan itu bukan pasangan. Betul? Baik. Pasangan itulah pria dan wanita, suami dan istri. Ketika masih PDKT, si wanita dan si pria atau salah satu pasangannya, yang pertama dia lakukan adalah mencari dan mengetahui apa hobinya, makanan kesukaannya apa, drama Korea favoritnya apa. Lalu apa lagi? Oh, bukan drama Korea aja ya? Apa lagi? Mamanya suka apa? Terus dia itu setiap harinya ngapain? Kita ingin mengetahui supaya apa? Supaya kita nantinya bisa beradaptasi, lalu apa? Lalu kita bisa hidup bersama dengan dia. Betul apa betul? Ya. Karena kita bukanlah orang yang satu lagi. Yang satu lagi seperti apa? Kalau itu bukan mau cari kehendaknya, tapi mauku adalah, ya harusnya kamu kalau ketemu aku, kamu bawa hadiah dong. Betul nggak? Maunya kamu kalau misalnya itu kasih tahu dong, telepon aku tiap hari. Maunya kan? Jadi apa? Kalau ketemu itu maunya aja yang dibicarakan. Biasanya pasangan ini langgeng atau enggak? Langgeng tapi penuh dengan darah. Pertengkaran dia. Ya, bisa berantem terus. Ya, karena apa? Maunya kamu telepon aku dong pagi-pagi. Pagi-pagi dia lihat handphone, belum ditelepon. Terus dia diem. Nanti siangnya diharapin ada WA, nggak ada WA-nya. Malamnya ketemu apa? Kamu itu ketemu siapa aja dan lain sebagainya. Itu pasangan yang satu lagi. Tapi pasangan yang baik adalah dia mengetahui, mencari tahu maunya pasangannya. Betul? Betul. Nah, saudaraku, Allah kita adalah yang sudah jelas kehendaknya. Dan kalau kita ingin mengenal Allah, maka kita harus belajar mengenal kehendaknya. Maunya Tuhan itu apa? Salah satu maunya Tuhan adalah ya ini, bahwa Dia suka dengan orang yang mengucap syukur. Bilang kiri kanan, Tuhan suka orang yang mengucap syukur. Wah, ini dia. Yang kedua, bersyukur dalam segala hal mendatangkan kebaikan, karena Allah bekerja dalam segala sesuatu. Yang kedua adalah, jadi yang pertama tadi kata yang paling luar biasa adalah mengenal Allah itu adalah melalui mengenal kehendaknya. Ketika kita tahu kehendak Allah, maka kita tahu suka-sukanya Tuhan. Dan ketika
kita bisa mengetahui kehendak Allah, maka kita bisa menyukakan hati Dia. Dan salah satu kehendak Allah adalah kita menjadi orang yang bisa mengucap syukur. Nah, yang kedua adalah mengucap syukurnya itu harus dalam segala hal. Karena dalam segala hal itu Tuhan akan mendatangkan kebaikan. Dalam Roma 8 ayat yang 28 dikatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saudaraku, segala sesuatu itu apa? Yang pertama, dalam segala keadaan. Saudara tahu, keadaan kita itu berbeda-beda. Tetapi Dia ingin supaya kita bisa mengucap syukur dalam segala keadaan. Keadaannya baik, keadaannya tidak baik, keadaan menyenangkan, keadaan mengecewakan, kita tetap bisa mengucap syukur. Kita baca sama-sama dalam Habakuk 3 ayat 17. Enggak terlalu jelas ya. Saya akan bacakan bagi saudara. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, sekalipun pohon sawit saudara tidak berbuah, saudara harus, siapa yang punya sawit? Pak Nixon. Hasil pohon zaitun mengecewakan. Burgernya nggak laku, dipajakin, mengecewakan. Wah, aturannya susah kali di pasar ini sekarang. Ada inilah, bayar itulah, bayar inilah, bayar itulah, mengecewakan. Sekalipun itu. Ada di sini? Nggak ada. Oh, berarti di tempat lain. Lalu apa? Sekalipun ladang-ladang, enggak, yang putih. Ya, itu bagus. Cerdas kamu ya. Baik. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, gajinya enggak cukup, tahun depan mau resesi, pengurangan karyawan, bulan depan sudah nggak dapat gaji lagi. Nasi gorengnya kurang laku. Pak John, masih laku? Masih laku? Udah tutup? Udah tutup? Bersyukur. Saya terlambat berarti. Terlambat bersyukur saya. Amin. Berarti sekarang jual nasi lemak. Meskipun ladang tidak menghasilkan makanan, meskipun gaji nggak cukup, aku tetap bersyukur. Kambing domba terhalau dari kurungan, ngalau. Serba seribu direbut orang. Mana Pak Hantus? Pak Hendrik? Itu tadi langgananku, sudah lepas dia dari kurungan. Agen asuransi direbut customernya. Ada yang senyum-senyum, iya Pak, Bapak juga belum jadi agenku. Belusida aman? Aman. Tetap bersyukur. Ladang-ladang tidak ada makanannya, domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Artinya apa? Bangkrut. Nggak ada lagi, nggak sudah, semuanya sudah. Habis.
Tahu nggak? Nggak ada di dalam kandang. Habis. Nggak mati sudah babi. Habis. Bangkrut. Semua customerku hilang bang. 3 kali. 3 kali orang itu mencuri langgananku. Ayat yang terakhir kita baca ya. 2, 3. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang. Saudara, ini bukan menyelamatkan yang hanya menyelamatkan jiwa masuk surga, bukan itu saja. Tapi apa? Tuhan yang akan menyelamatkan kita dari kebangkrutan. Saudara tahu, orang bangkrut takut karena apa? Takut miskin. Takut gak ada makanan di rumahnya. Tapi Tuhan janji, kalaupun itu terjadi, akan selalu ada makanan di rumahmu. Katakan. Amin. Orang tidak ada penghasilan karena dia takut, dia tidak bisa menyekolahkan anak-anaknya. Saya mau kasih tahu, kalaupun itu terjadi padamu, anak-anakmu akan sekolah sampai selesai. Sedikit aminnya. Amin. Karena siapa yang menyelamatkan? Allah kita. Allah kita yang akan menyelamatkan. Don't worry, be happy. Amin. Saya mau kasih tahu. Di dalam Roma ayat 28 dikatakan bahwa apa? Tuhan akan bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi umatnya. Ayat ini menyampaikan, ingat, apapun yang terjadi dalam hidup kamu, ujung-ujungnya aku akan turut bekerja dan akan menyelamatkan kamu semua. Ujung-ujungnya apapun yang terjadi dalam hidup kamu, aku akan menyelamatkan kamu. Aku akan memberikan kepadamu jalan keluar, itu kata Tuhan. Kenapa? Karena aku akan turut bekerja di dalam segala sesuatu. Apapun itu, aku akan turut bekerja. Katakan amin. Bilang kiri kananmu, Allah turut bekerja. Oleh sebab itu saudara, dikatakan bahwa apa? Bersyukurlah dalam segala hal. Saudaraku, saudara mau tanya sama saya, Pak, Bapak pernah rugi gak? Pernah. Tahun lalu saja saya ada rugi, saudara. Bapak takut? Enggak. Karena saya tahu ujung-ujungnya pasti saya untung. Amin. Rugi 1, rugi 2, rugi 3, untungnya 10. Positif gak? Positif. Saudaraku, ingat, kalau nanti ujung-ujungnya Tuhan pasti akan menyelamatkan kita. Bukankah apapun yang kita lakukan dan apapun yang kita alami, kita harus mengucap syukur di dalam Tuhan. Amin. Amin. Memang kalau pas lagi ngalaminya, oh sakit saudara, sakit. Coba bayangkan, ada seseorang, dia lagi berusaha, dia lagi baru dapat gaji, dapat tambahan penghasilan, lalu dia kredit Avanza. Harapannya, cicilannya berapa? 4 juta sebulan. Berarti gak ada yang kredit Avanza. Dia kredit Avanza, cicilannya 5 juta sebulan. Lalu apa? Penghasilannya 10 juta. 5 jutanya dia mau sisihkan. Tiba-tiba bangkrut dia. Bep. Gak punya penghasilan. Yang dia takutkan apa? Mobilnya disita. Ditarik bang. Itu yang dia takutkan kan? Orang akhirnya tidak bisa apa-apa, kenapa? Mailau katanya. Karena mailah, saudara tahu nggak? Apa yang terjadi dengan orang-orang yang stres karena pinjol? Apa itu pinjol? Pinjaman online. Hati-hati, ada yang pinjam online di sini? Kalau ada, segera bertobat. Nanti saya ceritain kenapa, ya.
saya punya orang yang dekat dengan kami, bulan Februari ya, itu di daerah Rintis sana, ada seorang muda yang akhirnya bunuh diri minum baygon. Karena apa? Karena malu ditagih-tagih, lalu si online itu masukin ke Facebook, masukin kemana? Bayar utangmu, bayar utangmu. Yang mau kayak ini orang tukang utang. Dibegitukan, malu dia. Lalu dia putus asa, bunuh diri. Saya mau sampaikan pada saudara, orang ini dia takut, karena dia malu. Saya mau sampaikan kepada saudara, kalaupun itu ada pada kita, jangan pernah malu, hadapi itu. Amin. Karena ujung-ujungnya Tuhan akan menyelamatkan. Saudara pikir kami tidak pernah punya masalah itu? Kami pernah punya masalah. Perusahaan saya di Jakarta beberapa kali mengalami up and down. Kami harus membayar banyak tagihan-tagihan dan suatu saat kami pernah digugat pilot. Saudara baca PT Luas Usaha Pilot pernah digugat pilot. Tapi apa? Saya tidak pernah mau menyerah karena saya tahu ujung-ujungnya Tuhan menyelamatkan saya. Amin saudaraku. Saudara mungkin berpikir orang ini kok untung terus, siapa bilang? Tapi satu hal yang pasti, Tuhan tidak pernah akan meninggalkan kamu. Tuhan pasti menyelamatkan kamu. Dan ujung-ujungnya pasti hal yang baik akan terjadi dalam hidup kita. Katakan amin. Kalau ujung-ujungnya itu Tuhan akan memberikan kebaikan pada kita, bukankah sewajibnya kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan? Kadang-kadang memang tahap 1, tahap 2, tahap 3 itu menyakitkan. Tetapi ingatlah, siapa tahu tahap keempat atau langkah keempat Tuhan akan menolong. Sehingga apa? Masuklah, adakanlah dalam hati kita, aku tidak pernah mau menyerah dalam hidupku. Aku mau senantiasa bersyukur kepadamu Tuhan. Karena aku yakin bahwa Tuhan akan menolong aku. Karena ujung-ujungnya hal yang baik akan terjadi pada hidupku. Yang ketiga, bersyukur adalah gaya hidupku. Saudaraku, dalam Kejadian 22 ayat 14 dikatakan bahwa ini pertama kali nama Jehovah Jireh itu disebut. Artinya apa? Allah atau Tuhan yang menyediakan. Ini adalah kejadian ketika Abraham itu ketika ingin mempersembahkan Ishak. Lalu Tuhan bilang, "Hey Abraham, stop. Aku menyediakan domba pengganti untuk Ishak." Artinya apa? Tuhan akan menyediakan karena dialah yang akan menolong kita meskipun pada saat-saat yang kritis sekalipun. Saudara, ketika Abraham sedang mengacungkan pedangnya, menghunus pedangnya untuk menyembelih anaknya Ishak, lalu pada saat itu dia bilang stop. Bayangkan, berapa detik kira-kira? Mungkin 1-2 detik. Tetapi Tuhan hadir pada saat yang tepat. Amin. Bilang kiri kanan, Tuhan hadir pada saat yang tepat. Wah, dahsyat itu. Oleh sebab itu saudara, kalau hidup kita itu penuh dengan ucapan syukur, bukankah itu akan menjadi budaya kita? Kalau itu sudah menjadi budaya kita, maka itu akan menjadi gaya hidup kita. Saudaraku, saya ingin bagikan sedikit kesaksian tentang apa yang orang bicara tentang saya lah utamanya. Jadi ada beberapa orang yang bilang sama saya bahwa, Dus, kalau kami bicara tentang, misalnya gini, kita lagi ngobrol-ngobrol gitu ya, para pengusaha di sana. Ya sebenarnya kalau orang ngomongin kadang-kadang yang paling hangat tuh pada saat apa? Ngomongin yang jelek, betul nggak? Ya, lu tahu nggak? Ini perusahaannya mau kalah, baru kalah, entar lagi bangkrut tuh. Itu biasanya enak diomongin, betul nggak? Ya,
Memang kalau ngomongin yang jelek tuh rasanya waduh hangat dia langsung. Iya loh kemarin juga dia gini, oh pantas ya dia begini kemarin, oh iya, oh hangat. Makin digos makin sip dia, makanya jadi gosip namanya. Saudaraku, ketika saya biasanya diam. Menurut lu gimana Dus? Gue kasihan sama dia, nantilah gue datang gue mau tolong dia. Gue bilang. Dan karena aku sering menyampaikan hal seperti itu, dia bilang gini, Kudus itu kalau menanggapi orang jarang berpandangan negatif. Saya bilang kenapa? Karena emang aku ingin menolong orang. Itu lahir dari apa? Dari hidupku yang bersyukur. Karena aku tahu aku selalu ditolong oleh Tuhan. Aku bisa seperti ini bukan karena aku hebat, tapi karena aku selalu ditolong oleh Tuhan. Aku sampaikan itu. Dan aku sampaikan juga ini di hadapan jemaat Tuhan hari ini. Jangan pernah berpikir bahwa dirimu hebat. Karena ketika engkau berpikir dirimu hebat, tangan Tuhan susah untuk menolongmu. Tapi ketika engkau berpikir bahwa aku bukanlah siapa-siapa, disitulah tangan Tuhan akan turun tepat pada waktunya. Amin saudaraku. Sehingga ketika kita mengalami selalu tangan Tuhan turun tepat pada waktunya, kita bisa mengucap syukur. Saya mau tanya pada saudara, orang ditolong kalau apa? Kalau susah. Orang ditolong kalau apa? Kalau mengalami kesukaran. Artinya apa? Kalau Tuhan izinkan kesukaran, jangan menyuruh, jangan pernah mengeluh, jangan pernah mengerutu. Karena pada saat engkau kesukaran, justru disitulah tersedia pertolongan Tuhan. Katakan amin. Amin. Bagaimana saudara ditolong kalau saudara itu tidak perlu ditolong? Saudara ditolong karena saudara tahu, karena Tuhan tahu bahwa saudara perlu untuk ditolong. Betul gak? Oleh sebab itu saudaraku, katakanlah, problem the part of my life. Masalah adalah bagian dalam hidupku. Amin. Karena apa? Karena ketika ada masalah, disitulah letak pertolongan Tuhan. Kalau engkau tidak punya masalah, maka apa? Maka kalau enggak perlu ditolong. Dan orang tidak punya masalah, itu tempatnya bukan di sini. Di mana? Saya mau kasih tahu. Ini istri saya cerita katanya. Ada seorang suami yang mengeluh tentang istrinya. Jadi dia bilang, Pak katanya, gimana ya, istri saya itu doyan belanja katanya. Jadi kamu maunya apa? Saya pengen kalau bisa adalah pendidikan bagaimana supaya istri itu enggak belanja-belanja katanya. Terus dia bilang gini, kamu tahu gak ciri-ciri seorang istri yang gak pernah belanja katanya. Yang pertama, itu dia dingin. Yang kedua, jarang buka mata. Yang ketiga, ada di kuah katanya. Apa? Uka. Tempatnya di Uka. Karena apa? Karena katanya nggak ada cewek seperti itu atau istri seperti itu. Saya mau kasih tahu pada saudara juga. Kalau orang tidak punya masalah, itu bukan di sini tempatnya. Sudah di surga dia. Tidak ada orang yang tidak punya masalah. Tapi kalau punya masalah, justru disitulah Tuhan akan menolong kita. Amin. Siapa yang tidak akan mengeluh kalau punya masalah? Pertanyaannya susah ya. Siapa yang tidak mau mengeluh kalau punya masalah? Sedikit yang angkat tangannya. Berarti yang lain mau mengeluh. Siapa yang mau mengeluh kalau punya masalah? Bingung pertanyaannya. Tapi saya mau sampaikan pada saat ini saudaraku, jangan mengeluh tapi hadapilah masalah. Amin. Haleluya. Yang ketiga adalah bersyukur adalah gaya hidupku. Katakan kiri kananmu, bersyukur gaya hidupku.
saya akan menceritakan bagaimana bahwa Tuhan menyediakan kebaikan pada saat kritis. Yang kedua, Tuhan menyediakan kasih karunia yang berlimpah atas kita. Saya akan bacakan dari 2 Korintus 9 ayat 15, dikatakan bahwa saya akan bacakan terjemahan firman Allah yang hidup. Bersyukurlah kepada Allah oleh sebab anaknya. Pemberiannya yang menakjubkan itu yang tidak dapat diutarakan dengan kata-kata. Kasih karunia Tuhan itu akan berlimpah atas kita sampai kita tuh nggak bisa berkata-kata lagi karena begitu menakjubkannya pemberian yang Tuhan berikan kepada kita. Dan itu janji Tuhan. Kalau saudara belum pernah mengalami ini saatnya untuk engkau minta sama Tuhan. Katakan amin. Kalau engkau belum pernah bilang, sampai mau ngomong tuh nggak tahu mau ngomong apa. Karena apa? Benar ini. Karena begitu menakjubkannya sehingga nggak bisa dengan kata-kata dia mau menyampaikan terima kasihnya. Dan itu yang disediakan Tuhan, kasih karunia-Nya yang begitu melimpah. Oleh sebab itu saudaraku, ini saatnya untuk kita menaikkan ucapan syukur senantiasa. Oleh sebab itu, kita nyanyikan lagu yang tadi itu bagus sekali. Saudara, saya yakin bahwa kita itu sering datang kepada Dia, minta. Makanya kita kalau misalnya sepasang suami istri, itu kan membosankan kalau misalnya taunya minta melulu, taunya pengennya diperhatikan terus gitu ya. Nah, Tuhan mau ngajarin kita gini, kalau kita datang menyembah Tuhan, yuk kita datang, singkirkan dulu masalahmu. Karena tenanglah, Tuhan pasti tolong masalahmu. Ya, coba datang dengan ucapan syukur, itu dengan kata-kata terbaik, bukan dengan ucapan bibir yang hanya berlalu begitu saja. Karena yang Tuhan inginkan adalah ucapan bibir yang memuliakan Allah. Katakan amin. Jadi kalau misalnya saudara bilang, apa tadi awalnya, refnya tadi? Ku membawa hatiku. Jadi kalau misalnya saudara bilang ku membawa hatiku, ya bawa dong. Terus apa lagi? Hanya engkau di hidupku. Itu luar biasa loh kata-kata itu. Betul nggak? Kalau saya misalnya bilang sama istri saya, sayangku, hanya engkau di hidupku. Enak gak dengernya? Enak ya. Kamu tuh hanya satu-satunya dalam hidupku sebagai istriku. Enak gak dengernya? Lagi main harmonika dia. Lagi makan jagung. Lu bayangin sekarang kita ngomong sama Yesus. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku.
komunikasi seperti itu, ucapkanlah itu seperti kita ngomong. Amin. Saudara bisa membayangkan itu? Karena kalau itu hanya keluar dari mulut kita, kosong, nggak ada artinya, saudara. Sama seperti gini, saya datang sama istri saya. Hai sayangku, tapi gini saya, apa kabar mah? Kira-kira nyebelin ya? Kayak enggak, ini bener gak sayang sih? Lihat dong, tatap matanya, eye contact. Jangan gini, itu mah celamitan. Nanti itu. Kalau mau makan maksudnya. Saudara, saya mau kasih tahu. Coba kita dengan Tuhan punya kontak. Amin. Kontak, eye contact, mata hati. Dipakai mata hatimu. Ayo, ya. Yang suka menutup mata hatimu adalah apa? Permasalahan. Benar. Yang suka menutup rasa syukur itu apa? Kekhawatiran. Saya pernah sampaikan, 99 dari yang kita khawatirkan itu tidak pernah terjadi. Bahkan yang 1% aja yang terjadi itu tidak separah yang kita khawatirkan kejadiannya. Kenapa kita harus takut? Kalau ujung-ujungnya Tuhan pasti dengar permohonanmu. Amin. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku, Kau terindah. Selalu